Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita asrafu, dosanya udah banyak banget, Allah nggak benci sama kita. Bukti nggak benci, Allah masih manggil kita dengan kalimat ya ibadi, wahai hambaku. Padahal kan yang pantas disebut hamba itu kan yang menghambakan diri kan. Yang ibadi itu berarti yang beribadah. Nah kita nggak pernah beribadah, kok dipanggil ibadi? Ini berarti Allah tuh sayang sama kita. Sholat dulu sekian tahun jarang. Sampai kita mau masuk masjid itu kayak kagok banget gitu. Masuk masjid kayak masuk dunia lain. Oh, ini masjid ya. Oh, aku merasakan aura yang apa gitu. Terus baca Quran merinding sendiri. Kenapa? Karena bacanya malam Jumat surat jin. Jadi kayak gitu-gitulah. Banyak magic-magicnya, klinik-kliniknya. Kenapa kita kagok banget dengan agama, mau ngomong agama itu kayak rasanya tuh serius amat, jadi kayak nggak asik ngomong agama itu jadi kayak kaku gitu. Seolah-olah kalau kita mau memuji Allah itu malu-malu. Mau bilang alhamdulillah aja malu-malu. Giliran bilang makasih, hatur nuhun, kita nggak pernah malu. Kenapa bilang hatur nuhun, makasih, thank you, syukran, nggak malu. Sementara bilang alhamdulillah malu, saking kagoknya kita dengan agama, dengan Allah. Jadi kayak bilang makasih ya Allah tuh kayak malu gitu. Kalau bilang makasih ke teman, kita biasa aja. Thanks bro gitu, biasa aja. Tapi kalau ya Allah makasih atau jazakallah. Alhamdulillah gitu kok jazakallah. Alhamdulillah gitu tuh kayak rasanya sungkan gitu, malu-maluin. Kenapa? Karena bertahun-tahun kita jauh dari Allah. Tapi Allah masih manggil ya ibadi, wahai hambaku. Ini bukti teman-teman kalau Allah itu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Istilahnya Rob lagi. Kenapa Rob Ustadz? Kenapa enggak Allah? Ma wadda'aka Allahu wa ma qala. Ini kalau kita mau bedah lebih dalam lagi ya. Enggak apa-apa sekali-kali kayak gitu. Agak-agak mendalam. Nih ya kalau kita bedah. Kenapa ada istilah Rob rububiyah bukan Allah? Ma wadda'aka Allahu wa ma qala. Sebagaimana ketika Allah memperkenalkan diri kepada Musa, yang pertama itu bukan nama, tapi peran. Inni ana rabbuk. Inni ana rabbuk. Itu ayat pertama. Ayat berikutnya innani anallah. Kenapa Rabb dulu baru Allah? Kenapa peran dulu baru nama? Ini nih jadi persepsi berpikir. Lebih baik kita memperkenalkan kebaikan kita dulu kepada seseorang sebelum dia kenal nama kita supaya dia berkesan kepada kita. Kalau ini dalam bahasa kayak sales, marketing, kita kayak nyebutin produk dulu, kita nyebutin jabatan dulu, baru kita nyebutin nama misalnya supaya orang trust, ngebangun trust dulu nih. Sama kayak kita sebelum kenal CV-nya, kita jelasin dulu tentang atau kita lakuin dulu sesuatu kebaikan yang membuat orang interest. Sebelum kita jelasin saya siapa, asal dari mana, lahir tahun berapa, apalagi soal tahun lahir ya, ini agak-agak sensitif. Sarah juga nih, lahir tahun berapa, kalau di bawah, kalau angkanya udah kelipatan kepala 3, ini udah mulai agak-agak sensitif nih. Jadi daripada kita nyebutin lahir tahun berapa, asalnya dari mana, apalagi kalau misalnya saya sebutlah pas saya mau nikah dulu. Saya orang Sumatera, mau nikahin cewek Jawa yang karakternya, culture-nya beda banget sama orang Sumatera. Dan dia pribadi juga kayak agak-agak karena nggak kenal kali ya, gimana gitu, agak-agak takutnya orang Sumatera mungkin keras, menurut sebagian orang Sumatera mungkin belak-belakan, to the point, ya apa adanya gitu, nggak kayak orang Jawa, Sunda yang mungkin lembut, ngomongnya pelan-pelan, nggak teriak-teriak. Kan ada kesan gitunya ya. Nah sebelum dia kenal kalau saya itu orang Sumatera, saya nunjukin dulu dong. Pas kenalan, saya nggak Sumatera, saya Nyunda banget. Orang Bandung katanya. Iya. Ternyata Aceh kan ya. Jadi kayak baru ngomong gitu yang ditunjukin mungkin karakter yang dia nyaman dulu. Terus kayak orangnya kayak care gitu. Orangnya tuh pengertian banget. Orangnya tuh dewasa banget, matang segala macam. Santun pas bicara. Baru setelah itu ketika saya memperkenalkan, saya tuh dari Sumatera loh, itu akan jadi excuse buat dia nggak masalah. Kenapa? Karena udah ngelihat dulu,
Oh iya ya, kamu gak apa-apa deh walaupun Sumatera juga karena kamu orangnya lembut, kamu orangnya santun, kamu orangnya. Jadi Allah itu memperkenalkan diri, ana rabbuk. Maksudnya apa? Rabb itu, akulah yang menciptakanmu. Akulah yang ngasih kamu rezeki. Akulah yang menjaga kamu. Akulah yang nolong kamu. Apa terjemahan dari kata Rabb kalau kita breakdown? Rabb itu kalau di breakdown adalah alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna, itulah Rabb. Jadi ketika Allah ngomong ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, artinya apa? Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu, artinya dialah yang selama ini memperbaiki ciptaan pada dirimu sehingga kamu menjadi seorang sosok manusia yang ideal secara fisik. Nabi kan ideal banget secara fisik ya. Enggak berlebihan, enggak juga pas-pasan, ideal. Karena yang paling bagus itu bukan pol ya. Yang paling bagus itu tawazun. Wasatiyah kalau dalam konsep berpikir. Pas banget. Nabi bukan cowok yang paling tinggi di antara sahabat, tapi juga bukan yang paling rendah, pas. Nabi kalau jalan bukan yang paling cepat, tapi bukan yang lola, bukan yang slow banget, pas juga. Ideal banget. Nabi itu kalau bicara bukan yang paling teriak, tapi juga nggak terlalu pelan yang bikin apa, nggak gitu-gitu amat juga sih. Pas gitu. Jadi tawazun. Sehingga Allah lah sebagai Rabb yang telah menciptakan kamu dalam tawazun. Dalam fisik yang ideal, wahai Muhammad. Allah juga yang memelihara kamu. Yang nanti dijelaskan di alam yajidka yatiman dan seterusnya. Allah juga yang melindungi kamu. Allah juga yang menjaga kamu. Allah yang sayang sama kamu. Allah yang begini. Semua itu adalah bukti bahwa Allah ma wadda'aka wa ma qala. Tidak pernah ninggalin kamu, gak pernah benci sama kamu. Ini adalah ayat motivasi. Mudah-mudahan ini jadi booster yang lebih bagus daripada 1 minute booster ya. 1 minute booster kan kadang benar, kadang gak jelas, gak inilah ya. Tapi kalau ma wadda'aka rabbuka wa ma qala itu booster banget teman-teman. Itu mood booster banget. Caranya kita baca berulang-ulang. Kalau kita lagi kayak ngerasa kok saya hidupnya gini-gini banget ya, kok Allah gak nolongin saya, baca lagi. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tuh gak pernah ninggalin kamu, gak pernah benci sama kamu. Kok saya kayak hidupnya gak berhenti dari masalah ya, kapan sih datangnya pertolongan Allah? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak meninggalkan kamu, gak benci sama kamu. Pertolongan itu pasti akan Allah datangkan. Ala inna nasrallahi qarib. Bukankah pertolongan Allah sudah dekat? Kayak gitu diulang-ulang sesuai dengan masalah kita. Jadi teman-teman, itu udah kita bahas kemarin, walaupun ini ada sedikit tambahan analogi gitu, bahwa kita berharap dengan mengulang-ulang kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kita nggak jadi orang yang gampang putus asa, nggak jadi orang yang gampang menyerah, nggak jadi orang yang gampang patah, nggak jadi orang yang gampang kalah, nggak jadi orang yang gampang marah, gitulah ya. Kenapa jadi semua ya? Jadi intinya ayat itu harusnya menguatkan kita ketika kita lemah. Memantapkan hati kita ketika kita galau dengan pilihan hidup. Membuat kita berani ketika kita dalam keadaan takut. Ayat itulah yang kemudian diterjemahin di surat yang lain. La tahzan innallaha ma'ana. Sama aja kan? Tuhanmu gak pernah meninggalkan kamu, gak pernah benci sama kamu. Dengan kalimat jangan khawatir, karena la tahzan dalam konteks ayat itu khawatir. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Jangan khawatir, Allah bersama kita, karena Allah gak pernah marah, gak pernah meninggalin kita. Kan gitu kan ya? Itu sebetulnya 2 atau sekian ayat yang sejenis, setipe, semakna, cuman beda redaksi. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.